Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi, TB psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder. Di sini saya bukan ahli medis, bukan ahli herbal, dan juga bukan ahli psikiater. Hanya saja saya penyintas asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman di saat saya terkena gangguan asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder kepada kalian. Maka tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham, agar tidak salah paham. Dan teman-teman yang belum sempat saya balas, mohon semak video ini. Dan bagi teman-teman yang sekiranya pengen yang inti, sudah ada di short ya, ada di short YouTube ya, tonton saja. Oke, kali ini saya akan membahas sensasi seputaran asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder, yaitu sensasi jantung berdebar-debar yang mengakibatkan pikiran itu cemas, pikiran itu kemana-mana, pikiran itu ngacau, dan beranggapan berdebar itu adalah penyakit kronis. Maka semak terus video ini, jangan skip-skip agar tidak gagal paham dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, jadi memang ya banyak sekali sensasi-sensasi yang dialami oleh penderita asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder. Salah satunya kepala keliengan, kepala berat, mata buram, telinga berdenging, leher menegang, jantung berdebar-debar, ulu hati sakit, dada di bagian kiri sakit, dada di bagian kanan sakit, perut sakit, perut begah, gampang capek, gampang lelah, kedutan, keringet dingin, biar-biaran, les-lesan, tremor, dan lain sebagainya. Kayak sempoyongan, seakan-akan kayak mau pingsan, seakan-akan kayak mau roboh, dan seakan-akan kayak mau Dan semua itu adalah sensasi yang tidak berbahaya. Semua muncul dikarenakan pola pikir kalian yang terlalu over. Dan ketika kalian mau mengalihkan, bersikap masa bodoh, bodoh amat, cuek, tentunya sensasi itu akan pergi. Tentunya sensasi itu tidak awet. Nah, maka yang perlu kalian lakukan yaitu adalah melakukan metode-metode baik jalan-jalan pagi ataupun sore. Kalau jalan-jalan pagi ya minimal 30 menit. Kalau dihitung langkah itu kayaknya kan susah. Ya lebih baiknya kalau langkah itu ya 3000 langkah. Tapi ya lebih efektifnya, lebih mudah itu diukur pakai menitan saja. Itu pengalaman saya. Nah, setelah jalan-jalan pagi itu berjemur. Berjemur berapa menit, Mas? 30 menit secara konsisten. Lah, di tengah-tengah berjemur, kalian sempatkan mata kalian dihadapkan ke matahari. Tujuan apa, Mas? Tujuan agar buram itu hilang. Itu secara konsisten. Ya beberapa menit lah. Beberapa detik saja. Itu dilakukan secara konsisten.
Juga syukur-syukur mau melakukan jalan-jalan sore. Fungsinya apa? Fungsinya agar kalian mudah tidur di malam hari. Karena ketika sering melakukan jalan-jalan sore atau melakukan jalan-jalan sore, itu mudah untuk tidur di malam hari. Nah, agar apa? Agar tidak begadang itu. Juga ketika jalan-jalan sore, ketika tidur pun nggak mudah terbangun dan juga nggak mudah terkejut. Itu dilakukan secara konsisten. Juga mau melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang sekiranya menurut kalian itu menyenangkan. Apa sajalah, aktivitas apa saja yang sekiranya bagi kalian itu menenangkan, menyenangkan. Itu. Terlebih melakukan aktivitas seperti hobi. Hobinya yang lain, yang hobinya yang jangan berat-berat dulu. Kalau yang hobinya sukanya bermain sepak bola, ya jangan bermain sepak bola dulu karena kalian itu mudah capek, mudah lelah karena energinya itu diserap oleh pikiran. Karena penderita anxiety disorder, pikirannya itu nggak ada berhentinya. Pikiran itu jalan terus 24 jam. Maka penderita anxiety disorder sering kalau tidur itu mimpi buruk atau mudah terkejut karena pikiran itu menegang, karena pikiran itu kurang netral. Pikiran itu masih aktif. Makanya kalau tidur itu ya mudah terkejut, terkadang mimpi buruk, itu pengalaman saya. Lah, maka hindari dulu melakukan aktivitas-aktivitas yang memudahkan, yang membuat capek dan membuat lelah. Itu hindari dulu. Yang melakukan aktivitas apalah, hobi apa yang kalian sukai selain yang berat-berat dulu. Mancing kek, atau biasanya hobinya itu ngendong-ngendong istilah Jawanya, atau silaturahmi, interaksi bersosial, ya lakukan bersosial setelah berjemur itu. Untuk apa? Untuk menghindari mengurung diri di dalam rumah, apalagi mengurung diri di dalam kamar. Memang biasanya penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder itu rasanya malas, pengennya rebahan, mau keluar takut. Ketika keluar di keramaian takut, pengennya cepat pulang. Itu pengalaman saya. Padahal kalau kita lawan dan walaupun serasa mau pingsan, serasa keringet dingin, sempoyongan, terasa kayak mau jatuh, kalau dilawan sebenarnya ya nggak terjadi jatuh dan nggak terjadi pingsan sebenarnya. Lah, maka sebenarnya yang perlu kalian lakukan itu mendobrak mental yang lemah itu. Kalian itu sebenarnya itu di gangguan mental sama pola pikir. Pola pikir kalianlah yang selalu mengait-ngaitkan sensasi, selalu merasa-rasakan sensasi, selalu menghubungkan sensasi itu dengan penyakit kronis, dengan penyakit berat. Yang padahal hal itu tidak ada hubungannya. Karena apapun sensasinya bagi penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Lah kalian kalau mengurung diri terus, nanti kalian susah mengendalikan dikala sensasi itu muncul. Maka ayolah bangkit, usahakan belajar step by step melawan mental yang ecek-ecek itu, melawan pola pikir yang negatif itu. Dan jangan selalu hidup dalam pikiran-pikiran negatif. Jangan hidup di dalam pikiran. Karena pikiran anxiety itu selalu mengarahkan hal-hal yang negatif. Yang padahal itu cuma permainan anxiety. Tapi terasa nyata, Mas. Iya, itu cuma terasa seakan-akan kayak nyata. Tapi itu permainan anxiety. Karena apa? Karena penderita anxiety disorder itu cenderung memikirkan hal-hal yang negatif berkelanjutan. Akhirnya ya menjadi watak lama di dalam pikiran, dan hal itu karena sudah menjadi watak ya dipikir terus, selalu mengait-ngaitkan sensasi, selalu merasa-rasakan sensasi. Kalau seandainya kalian mau bangkit,
seandainya kalian mau melakukan metode, melakukan aktivitas yang menyenangkan, tentunya hal itu akan terlupakan. Bisa mengalihkan sensasi. Begitu. Kalau kalian hanya menuruti rasa malas, menuruti rasa takut, menuruti rasa was-was, menuruti rasa khawatir, menuruti rasa gundah gulana, pengennya rebahan, pengennya di dalam kamar, pengennya tiduran, ya nanti susah. Nanti susah untuk mengendalikan sensasi. Susah untuk mengalihkan sensasi. Dan boro-boro bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Karena apa ya? Karena masih mengurung diri. Pengalaman saya memang seperti itu, teman-teman. Di bulan pertama dan bulan kedua, itu ya rasanya males. Sebenarnya sih nggak males-males amat, karena takutnya itu pengalaman saya. Dan kalian pun saya yakini, kenapa kalian belum mau bangkit? Karena kalian masih takut. Sebenarnya kalian itu masih takut. Ketakutan itu yang masih besar melebihi kemalasan itu. Yang sehingga mau bangkit, mau melakukan metode jalan-jalan pagi, itu nggak dilakukan. Karena apa? Karena takut nanti terjadi keringat dingin lagi. Serasa mau pingsan, serasa kayak mau roboh. Itu. Tapi, kalau seandainya, ini pengalaman saya bangkit, kalau seandainya kalian itu mengurung diri terus, menuruti rasa takut, menuruti rasa was-was, lalu kalian mau sembuh kapan? Terus kalian mau hidup normal lagi seperti dulu kapan? Kan lama. Ya makanya, walaupun rasanya sempoyongan, geliyengan, biar-biaran, les-lesan, terasa mau pingsan, dikala melakukan metode jalan-jalan pagi, lawan aja. Kita lihat faktanya, dan itu toh nggak terjadi pingsan. Faktanya pun nggak terjadi pingsan. Maka ayolah bangkit. Dan ketakutan-ketakutan itu perlu dilawan. Takut dengar ambulan, takut dengar burung di malam hari, takut di keramaian, takut di kesunyian, takut di sore hari, takut di malam hari, mau tidur takut, bangun tidur takut, mau mandi takut, di dalam kamar mandi takut, mau Jumatan bagi laki-laki takut, terus mau apa di kesepian juga takut, sama melakukan hal-hal yang sekiranya berhubungan dengan orang takut, berdialog dengan orang takut, dengar orang sakit takut, dengar kabar duka takut, dan ujung-ujungnya takut penyakit kronis, takut penyakit berat, takut gila, dan ujung-ujungnya takut M. Dan itu semua tidak ada hubungannya. Nah, kalian kalau seandainya mau melawan itu, tentunya kalian cepat sembuh. Saya saja teman-teman, 1 bulan pemulihan sembuh. Ketika kalian mau melawan, melatih apa yang ditakuti, kalian lawan, mendobrak mental yang acak-acak itu, tentunya ya sebenarnya aman-aman saja dan pingsan itu tidak terjadi begitu. Maka saya kadang heran kepada teman-teman yang sampai bertahun-tahun, padahal sekarang sudah banyak sekali mentor-mentor yang tidak pelit ilmu. Sudah sering menyampaikan di setiap videonya, mulai dari mentor itu kena, sampai mentor itu sembuh. Lah, kalian sebenarnya pun pintar. Ilmu yang kalian dapatkan, mulai cara keluar dari NCT, sebenarnya kalian pun sudah tahu. Sebenarnya kalian pun sudah mengerti kaifiyah, tata caranya bisa keluar dari gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Hanya saja kalian belum mempraktekkan, belum ada action, belum mau bangkit, belum mau memaksakan diri. Kalau seandainya memaksakan diri, tentunya bagi teman-teman itu tidak berlarut-larut, tidak terlalu lama dalam kecemasan.
Terus kalian ketika sudah melakukan jalan-jalan pagi, nanti kalian akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Mentalnya itu akan sedikit-sedikit kembali. Mentalnya sedikit-sedikit akan kuat. Juga pola pikirnya akan sedikit-sedikit membaik, tidak terlalu memikir pikiran yang negatif, pikiran kemana-mana, dan pikiran ngacau. Kalau kalian mau melakukan metode-metodenya, walaupun di awal-awal itu rintangannya memang horor, tapi itu faktanya saja dilihat, teman-teman. Lihat faktanya saja. Dan itu pun tidak terjadi. Maka ayolah bangkit, lakukan. Mau nunggu kapan? Di mana diri kalian yang dulu, teman-teman? Di mana diri kalian yang dulu, yang mau kemana-mana nggak was-was, yang mau kemana-mana nggak takut, yang mau kemana-mana nggak butuh teman, kalau pulang malam nggak takut, nggak mikir kemana-mana, nggak berpikir yang negatif. Nah, sekarang kenapa kalian mau keluar pun takut? Harus ada teman. Terus ketika pulang malam sudah pikirannya ngacau kemana-mana. Nah, ayolah kembalikan diri kalian yang dulu, yang selalu action, yang selalu berpenampilan keren, terus selalu humoris. Gimana diri kalian yang dulu? Ya saya paham kalian kena anxiety, tapi ayolah bangkit. Ayolah bangkit. Dobrak mental yang ngacak-ngacak itu, rubah mindset yang selalu mengait-ngaitkan sensasi. Dan sensasi itu nggak perlu dikaitkan, teman-teman. Sensasi itu nggak perlu dikaitkan, juga nggak perlu dirasa-rasakan. Dan itu semua tidak ada hubungannya. Sensasi muncul, itu disebabkan pikiran kalian itu terlalu over. Pikiran kalian itu over, mikirnya itu takut M terus. Maka sensasi muncul. Muncul lah. Ketika muncul tambah panik. Panik attack. Keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, datang semua sensasi itu. Karena satu sensasi dikarenakan pikiran yang selalu memikirkan takut M, maka sensasi itu merembet. Istilahnya itu ya memancing yang lain, akhirnya muncul semua. Nah, bagaimana ketika panic attack? Kalau pengalaman saya, mungkin bagi kalian juga tempat ternyamannya ketika panic attack datang, itu adalah UGD. Pengennya cepat ke rumah sakit. Travelingnya itu ke rumah sakit. Padahal, teman-teman, itu semua itu sebenarnya dari gangguan pola pikir. Pengalaman saya ketika dibawa UGD, belum diperiksa, baru saja sampai, panik attack-nya hilang, teman-teman. Panik attack-nya hilang. Terus apa? Setelah diperiksa di UGD, ujung-ujungnya asam lambung. GERD itu. Ujung-ujungnya asam lambung, GERD ulang-ulang. Terus sampai karena pengalaman saya waktu itu nggak percaya kalau ini hanya gangguan asam lambung karena sensasinya itu horor. Sampai saya itu nggak percayalah sama diagnosa dokter gitu. Akhirnya dokter pun nantang, kalau nggak percaya mas, coba di EKG, di ronsen. Manut saya ikut sarannya. Saya EKG, saya di ronsen. Benar, apa yang dikatakan dokter, paru-paru normal, jantung yang sering berdebar normal, lambung pun normal. Dan ternyata, dan ujung-ujungnya, saya dirujuk ke psikiater, teman-teman. Ke psikiater. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah sampai ke psikiater, ya kan? Kalian pun jangan selalu mengandalkan obat itu. Obat itu kan fungsinya untuk menenangkan tatkala mau tidur. Nah, kalau kalian tergantungan dengan obat itu, selalu pegangannya dengan obat, lah kapan kalian akan memiliki mental yang kuat? Kapan kalian akan memiliki mental yang gentleman? Kapan kalian akan bisa mendobrak mental yang lemah itu? Makanya,
perlu kalian latih. Ya, saya nggak menyalahkan obat itu. Memang setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tapi kalian juga harus melatih diri. Coba yang biasanya tiap hari dilatih jangan minum obat itu, obat tidur, kalau sudah 3 hari. Coba nggak minum sampai 3 hari. Dilatih, walaupun awalnya susah dilatih. Nanti kalau seandainya 3 hari, mulai susah lagi nih, minum lagi. Terus, coba lagi, nggak minum kayak gitu. Agar apa? Agar tidak ketergantungan dengan obat. Obat itu bukan untuk menguatkan mental, tapi untuk membantu agar penderita asam lambung berat anxiety psychosomatic disorder itu mudah tidur. Bukan penyembuhan mental. Penyembuhan mental itu di diri kalian. Penyembuhan pikiran pun di diri kalian. Maka saya mensugesti kalian agar kalian mau bangkit, agar kalian nggak merasa-rasakan sensasi, agar kalian nggak mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis, dengan penyakit berat. Sebenarnya, apapun sensasinya bagi penderita asam lambung berat anxiety psychosomatic disorder, itu tidak berbahaya. Semua sensasi yang dirasakan oleh penderita asam lambung berat anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Kalau kalian yang baru terkena, itu coba cek EKG. Pasti normal. Hanya di gangguan pola pikir dan mental. Mental lemah dikarenakan pernah terjadi trauma. Di awal kena asam lambung GERD, serasa kayak mau itu trauma yang berulang-ulang, kepikiran terus akhirnya menjadi trauma. Itulah penting sekali bagi kalian bersikap masa bodoh. Dobrak mental yang acak-acak itu, dobrak mental yang lemah itu. Nah, bagaimana cara mengatasi sensasi seperti berdebar? Maka kalian minum air bening hangat untuk menetralisir, lalu kalian olah nafas, ya, olah nafas agar nafas itu teratur. Ketika nafas itu teratur, tentunya cemas itu kan berkurang. Ketika cemas berkurang, tentunya tidak berdebar-debar. Berdebar-debar itu dikarenakan pola pikir yang terlalu over, bahkan liar, kadang ngomong sendiri. Pengalaman saya, pikiran itu kayak ngomong sendiri, liar, loncat-loncat. Lah karena loncat-loncat, pikiran liar, cemas, memancinglah, akhirnya berdebar-debar. Nah, solusinya, maka ketika berdebar-debar, kalian minum air bening hangat langsung. Terus, olah nafas, tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut berulang-ulang, netralkan. Kalau sudah netral, tentunya berdebar itu hilang. Itu pengalaman saya. Kayak orang yang grogi sebenarnya. Orang yang grogi, itu kan tentunya jantung berdebar-debar. Jantung berdebar-debar, dada berdebar-debar karena kan grogi. Nafas nggak beraturan. Sama sebenarnya seperti penderita asam lambung berat anxiety psychosomatic disorder. Cuma dikarenakan kalian pernah memiliki trauma GERD itu. Juga kena anxiety psychosomatic disorder. Lah kalian melebih-lebihkan. Sebenarnya nggak melebih-lebihkan, macam itu permainan anxiety gitu. Nah, terus itu dinetralkan. Juga mau menghindari hal-hal yang menegangkan, menghindari hal-hal yang membuat lelah. Itu hindari. Itu hindari dulu. Juga jangan menceritakan kepada orang-orang yang tidak paham dengan gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Dikhawatirkan nanti ada jawaban atau pertanyaan atau pembicaraan yang membuat hati kalian itu sakit. Allah lebay banget, Allah lemah, Allah mengada-ngada. Itu hindari orang-orang seperti itu. Karena penderita anxiety disorder itu mudah sensitif, mudah tersinggung. Nanti kalau tersinggung, sensitif, nanti ke-trigger. Nanti cemas lagi. Nanti memancing emosi, ketika emosi datang ya terjadi lagi.
jantung berdebar-debar, keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, sensasi bermunculan. Maka hindari dulu orang-orang yang selalu beranggapan negatif ke kalian. Kalian bergaulah dengan orang-orang yang selalu melakukan positif, selalu berpandangan positif. Bergaulah dengan orang-orang itu yang mau mensupport, yang mau mengerti keadaan kalian. Itu interaksi dengan orang-orang seperti itu, bersosial dengan orang seperti itu. Itu juga jangan lupa 3P-nya ya perlu dijaga, teman-teman. Apa itu? Pola pikirnya dijaga. Itu sangat penting. Paling utama itu ya pola pikir. Pola pikirnya jangan cemas berlebihan, jangan mengaitkan sensasi, jangan selalu berpikir negatif. Berpikirlah positif saja. Mensugesti, katakan pada diri kalian, katakan pada pikiran kalian bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Juga kedua, itu menjaga pola makannya. Makan sedikit-sedikit tapi sering. Sedikit tapi sering. Itu 2 jam makan, 2 jam makan. Nanti dirubah metodenya 4 jam sekali makan, 4 jam sekali makan. Begitu, teratur. Yang teratur itu. Terus jangan terlalu memilih menu. Sebenarnya makan apa saja itu ya nggak apa-apa. Walaupun kalian sudah mantang, kalau kalian nggak mau atau nggak bisa mengatur pola pikir kalian, tentunya sensasinya tetap ada. Lah, kalian yang bagi teman-teman yang sudah memantang makanan, apakah ketika kalian sudah memantang makanan sensasi itu tidak muncul? Tetap muncul kan? Semua itu dari pola pikir. Ketika mau makan yang yakin saja. Mantap, jangan was-was, jangan bimbang, jangan khawatir. Makan aja. Yang paling utama itu di etika makan. Terus mau minum air bening hangat minimal dalam 1 hari itu 8 gelas. Lebih malah lebih baik. Kalau lebih dari 8 gelas itu lebih baik. Juga yang ketiga itu mau menjaga pola hidupnya. Jangan begadang dulu. Tidur minimal dalam 1 malam itu 8 jam. Agar apa? Agar kalian itu fit di siang harinya. Juga menghindari pikiran yang nano-nano. Pikiran yang negatif. Karena pengalaman saya, ketika saya mengalami gangguan asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, rawan pikiran negatif itu di malam hari. Kalau sudah melewati jam 9 malam itu, pikiran negatif, pikiran ngaco, pikiran yang nggak masuk akal lah. Itu pikiran yang di luar ranah semua. Itu sering terjadi di jam 9 malam ke atas. Maka bagi teman-teman hindari dulu begadang. Itu agar cepat pulih juga. Gitu ya. Tetap semangat dan harapan saya semoga kalian cepat sembuh, cepat membaik dan saya doakan semoga kalian lekas sembuh, cepat sehat, diberi kesenangan, diberi kebahagiaan serta ketenangan. Semoga kalian bisa normal seperti biasa. Semoga kalian bisa mau bangkit. Dan semoga video ini bisa mengedukasi kalian, bisa mensupport kalian, bisa memberi penyemangat untuk kalian. Dan setidaknya semoga video ini bisa menemani kalian semua. Banyak salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.